Bagaimana aku bisa bahagia? Aku begitu berat memikirkan semuanya ini. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini. Semalaman Tuhan menunjukkan kebesaran kasih-Mu di dalam penyertaan. Selama kami tidur, Tuhan memberi bangun pagi di dalam kekuatan dan kesehatan. Bapa, berfirmanlah kepada kami sebelum kami melakukan apapun di hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua kabar gembira yang hendak disampaikan melalui ayat ini. Kabar gembira yang pertama adalah pikiran kita ada di dalam kendali kita. Artinya diri kita dapat mengendalikan mana yang harus kita pikirkan dan mana yang tidak harus kita pikirkan. Karena pikiran itu berjalan atas kendali kita. Kita berdaulat penuh atas pikiran kita. Sehingga kita dapat memilih hal-hal yang menguatkan kita, hal-hal yang membawa kegembiraan bagi kita, hal-hal yang membawa kesehatan bagi kita. Itulah yang kita pikirkan. Tetapi mungkin kita bertanya, bagaimana caranya mengendalikan pikiran? Karena pikiran itu seolah-olah berjalan sendiri, memutar jutaan gagasan-gagasan di setiap menit, setiap waktu. Bahkan pemikiran-pemikiran yang buruk, yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, tak terelakkan. Semuanya itu masuk begitu saja di dalam pemikiran kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kunci di mana kita dapat mengendalikan pikiran kita. Apa itu? Yaitu dengan mengelola perhatian kita. Iya benar, dengan mengatur perhatian kita. Intinya, apa yang kita pikirkan adalah sesuatu yang sedang kita perhatikan. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan ini berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, kita diberi alamat-alamat, kita diberi pos-pos, hal-hal apa saja yang seharusnya menjadi perhatian kita. Dengan mengatur perhatian kita, yaitu mana yang harus kita perhatikan dan mana yang tidak perlu kita perhatikan, kita dapat mengendalikan pikiran kita. Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini semuanya tersedia dalam kehidupan kita. Segala sesuatu. Dan bahkan anggapan-anggapan atas peristiwa itu, kita pun juga dapat memilih dari alternatif-alternatif yang tersedia. Kita seolah bebas untuk menamakan sebuah peristiwa dengan nama apa. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini menasehatkan kita untuk mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita bukan dimaksudkan, diciptakan oleh Tuhan untuk melemahkan kita. Tetapi pikiran diciptakan oleh Tuhan untuk menguatkan kita, untuk menopang, untuk mendukung kehidupan kita supaya berbahagia dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, di saat pikiran kita berat memikirkan hal-hal yang melemahkan diri kita, maka langkah yang harus kita lakukan adalah ubahlah perhatian kita. Banyak hal-hal indah, banyak hal-hal benar yang dapat kita perhatikan, yang kesemuanya itu akan menguatkan diri kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Lalu yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan yang saat ini kita dengar menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang tergelar di dalam kehidupan kita, entah apa itu namanya, peristiwanya, satu kenyataan penting yang tidak boleh hilang dari iman kita, yaitu Tuhan berkarya di dalam kehidupan. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih itu, yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita itu, berkarya di dalam kehidupan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi di sana ada kekuatan Tuhan, ada tangan Tuhan yang turut serta berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, karena Tuhan itu maha baik, dan karena Tuhan maha baik pastilah berkarya yang baik di dalam kehidupan kita, maka pastilah kita dapat mempercayai hal-hal yang baik senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Ketika hati kita ada pengertian yang demikian, benar kita akan melihat hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, dan seterusnya dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mengetahuinya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kedua hal itulah kita dapat mengatur pemikiran kita,
agar tidak menjerumuskan kita di dalam keterpurukan, agar tidak menjerumuskan kita di dalam kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan yang pada akhirnya akan membuat daya tahan tubuh kita justru melemah. Tetapi dengan dua pengertian ini, kita senantiasa dapat menata kondisi dalam diri kita di saat kita menghadapi segala yang ada di luar sana. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, marilah kita mempergunakan perhatian kita sebagai kemerdekaan kita untuk memilih hal-hal yang nantinya akan masuk ke dalam pikiran kita dan menguatkan diri kita. Yang kedua, mari kita mantapkan iman percaya kita bahwa apapun yang sedang terjadi, selalu ada karya Tuhan yang juga turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, tanamkan firman-Mu ini di dalam hati kami, supaya kami dapat mengatur bagian dalam diri kami, di dalam kami merespon segala peristiwa yang ada di luar kami, supaya kami selalu bersukacita, karena Tuhan menempatkan hal-hal yang baik untuk dapat selalu kami perhatikan, karena Tuhan menempatkan kepercayaan di dalam diri kami bahwa kuasa-Mu selalu turut bekerja. Berkati setiap keluarga, berikan kesehatan, berkat, berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.